Perkenalkan, nama saya Stefania Tiornali Simbing dengan NIM 2405090013 dari Prodi PTIK Angkatan 24. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen proyek pengembangan aplikasi Pet Groomer and Shop menggunakan Microsoft Project untuk keperluan UAS mata kuliah MPTI. Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong berbagai sektor usaha untuk beradaptasi ke dalam sistem digital, termasuk pada bidang layanan perawatan hewan peliharaan. Dalam praktiknya, proses pemesanan layanan pet grooming masih banyak dilakukan secara manual, seperti melalui pesan singkat atau data langsung ke lokasi, sehingga sering menimbulkan kendala seperti jadwal yang teratur, keterbatasan informasi layanan, serta kurangnya transparansi ketersediaan waktu. Selain itu, pemilik hewan peliharaan juga sering mengalami kesulitan dalam memperoleh perlengkapan perawatan hewan secara praktis dalam satu platform yang terintegrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah aplikasi Pet Groomer and Pet Shop yang bertujuan untuk mempermudah pet owner dalam melakukan pemesanan layanan grooming, melihat ketersediaan jadwal, memilih paket perawatan, serta melakukan pembelian perlengkapan hewan secara online. Agar pengembangan aplikasi ini dapat berjalan secara terstruktur, tepat waktu, dan juga sesuai kebutuhan pengguna, diperlukan juga penerapan manajemen proyek yang baik. Oleh karena itu, pada proyek ini digunakan Microsoft Project sebagai alat bantu dalam perencanaan, penjadwalan, pengelolaan sumber daya, serta pengendalian proyek secara keseluruhan. Pertama-tama di sini saya akan melakukan beberapa pengaturan pada option di MS Project. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu melakukan input WBS ke task list. Sebelumnya kita sudah membuat WBS untuk aplikasi Pet Groomer and Shop ini. Lalu kita akan memasukkan WBS tersebut ke dalam task name. Task name sendiri memiliki fungsi untuk mendefinisikan seluruh pekerjaan yang akan dikerjakan dalam proyek tersebut. Pada tahap 1 itu perencanaan proyek. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan dan stakeholder, lalu penentuan ruang lingkup, penyusunan WBS jadwal, serta identifikasi risiko. Lalu lanjut pada tahap 2 itu desain sistem. Pada tahap ini akan dilakukan perencanaan database, pembuatan desain, UI UX, serta penyusunan struktur menu dan fitur aplikasi. Selanjutnya pada tahap 3 adalah pengembangan sistem. Pada tahap ini dilakukan setup sistem, pembuatan fitur, pembuatan coding, dan juga pembuatan fitur-fitur lainnya. Lalu pada tahap 4 adalah tahap pengujian. Pada tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur dan tampilan aplikasi berjalan dengan baik, termasuk uji coba pengguna dan perbaikan bug. Setelah itu kita akan masuk pada tahap 5 yaitu implementasi. Setelah diuji, aplikasi diimplementasikan melalui proses deployment, dilanjutkan dengan pelatihan pengguna dan sosialisasi fitur. Terakhir pada tahap 6 adalah dokumentasi dan penutupan. Pada tahap terakhir ini adalah penyusunan dokumentasi, evaluasi proyek, dan pembuatan laporan akhir. Selanjutnya pada tahap ini kita akan menggabungkan task pertahapan ke dalam summary task. Pada tahap ini, task-task yang ada pada task name akan kita gabungkan untuk menjadi sebuah summary task. Summary task ini mewakili setiap tahapan utama proyek dan berfungsi untuk merangkum durasi, jadwal, serta progres dari seluruh aktivitas di dalamnya. Untuk menggunakan summary task, kita hanya perlu melakukan blok pada task-task yang akan kita satukan. Setelah itu kita klik pada bagian summary task. Di sini kita bisa mengganti nama summary task. Sekarang kita ada pada tahap untuk menambahkan milestone. Milestone berfungsi sebagai penanda pencapaian penting dalam proyek, seperti selesainya tahap perencanaan, tahap desain, tahap pengembangan, dan tahap pengujian. Milestone tidak memiliki durasi dan digunakan sebagai indikator bahwa suatu fase telah berhasil diselesaikan. Selanjutnya kita akan mengatur dependensi atau melakukan lintas. Tahap selanjutnya adalah mengatur hubungan antara task atau dependensi. Dependensi digunakan untuk menentukan urutan pengerjaan aktivitas, di mana suatu task hanya dapat dimulai setelah task sebelumnya selesai. Dengan mengatur predecessor, Microsoft Project dapat menyusun timeline proyek secara otomatis dan mencegah kesalahan urutan pengerjaan. Untuk mengatur lintas ini sangat mudah. Kita hanya perlu melakukan blok beberapa task yang ingin kita hubungkan. Setelah itu kita klik link, maka task-task tersebut akan otomatis terhubung satu sama lain. Lalu hubungannya pada gancar akan segera muncul di samping seperti berikut. Kita juga bisa menghubungkan milestone dengan kegiatan awal tiap tahap proyek menggunakan shift, lalu klik dua kegiatan yang ingin kita hubungkan. Dengan begitu, maka tiap tahap akan saling berhubungan antara tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, 5, dan 6. Dilihat dari gancar di samping, seluruh kegiatan saling terhubung, sehingga memudahkan visualisasi dan penjadwalan antar kegiatan. Terdapat beberapa manfaat melakukan lintas pada Microsoft Project. Yang pertama, menunjukkan ketergantungan antar task. Lintas digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pekerjaan tidak bisa dimulai atau selesai sebelum task lain selesai. Yang kedua, membuat jadwal proyek lebih realistis. Dengan lintas, Microsoft Project akan mengatur tanggal mulai dan selesai secara otomatis berdasarkan urutan pekerjaan. Lalu ada gancar akan terlihat lebih terhubung dan rapi. Lintas menampilkan garis penghubung atau dependensi lain pada gancar, sehingga alur pengerjaan proyek mudah dipahami secara visual dari awal sampai akhir. Yang keempat, ada memudahkan penyesuaian jadwal atau rescheduling. Jika satu task mengalami keterlambatan, maka task berikutnya akan ikut menyesuaikan secara otomatis tanpa kita perlu mengubah tanggal satu persatu. Selanjutnya kita ada pada tahap untuk mengatur durasi task atau durasi proyek. Setelah kita selesai mengatur link atau menggabungkan proyek-proyek tertentu, selanjutnya kita akan menentukan durasi atau lama setiap proyek yang ada pada kolom durasi. Durasi menunjukkan estimasi waktu penyelesaian suatu aktivitas dalam satuan hari kerja. Pengaturan durasi ini akan langsung mempengaruhi tampilan gancar pada sampingnya dan juga membantu dalam mengidentifikasi jalur kritis atau critical path proyek. Untuk mengatur durasi task, kita hanya perlu mengganti
hari yang ada pada kolom tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Atau kita juga bisa mengubahnya dengan cara mengklik ikon panah pada atas atau bawah untuk mengurangi atau menambah durasi proyek yang kita inginkan. Di sini kita dapat melihat bahwa proyek antar tahap tidak terhubung. Ini karena milestone dan permulaan proyek sebelumnya belum kita hubungkan. Nah, untuk membuat Gantt terlihat saling terhubung, di sini kita akan menggunakan lintas antar milestone. Milestone ini akan kita hubungkan ke task pada tahap selanjutnya menggunakan hubungan finish to start. Dengan mudahnya kita bisa melakukan penghubungan ini dengan cara mengklik predecessor pada tahap pertama pada setiap kegiatan. Misalnya pada 2.0, 3.0 kita akan hubungkan predecessornya ke milestone pada tahap sebelumnya. Lalu kita akan masuk pada tahap untuk membuat resource. Pada tahap ini kita akan masuk ke menu resource sheet untuk membuat daftar sumber daya proyek. Resource sheet digunakan sebagai tempat untuk mendata seluruh resource proyek, baik berupa tenaga kerja, sistem, maupun biaya. Melalui resource sheet, kita dapat mengatur kapasitas dan biaya resource sebelum dialokasikan ke dalam kegiatan proyek. Resource dibagi menjadi 3 jenis, yaitu work resource untuk tenaga kerja, material resource untuk kebutuhan pendukung seperti server dan perangkat, lalu serta ada cost resource untuk biaya tambahan seperti pelatihan dan promosi. Pembuatan resource ini bertujuan untuk mengontrol beban kerja dan penghitungan biaya proyek secara otomatis. Setelah kita selesai memasukkan semua resource ini, selanjutnya kita harus menentukan biaya resource dengan mengisi standard rate untuk biaya kerja normal, overtime rate untuk biaya lembur, serta cost per use untuk biaya tetap yang muncul setiap kali resource digunakan. Dengan pengaturan ini, Microsoft Project dapat menghitung total biaya proyek secara otomatis. Nah, di sini kita akan memasukkan biaya dalam resource sheet. Tadi sudah kita bahas bahwa STD rate atau standard rate ini digunakan untuk biaya kerja normal dari resource. Jadi di sini standard rate kita gunakan untuk gaji aslinya seperti misalnya 3 juta, 20 juta, 50 juta. Kita harus memasukkan biaya tersebut satu-satu pada tiap tahapan resource seperti project manager, laptop, business analysis, data analysis. Selanjutnya pada overhead atau overtime rate, di sini kita akan mengisi biaya lembur. Contohnya seperti 150.000 per jam, 120.000 per jam, atau nilai-nilai lain yang kita akan tentukan. Lalu pada bagian cost use, ini biasanya adalah biaya tetap setiap kali resource digunakan, bukan berdasarkan durasi yang ada. Contohnya di sini seperti kayak server atau biaya sewa sesuatu ataupun lisensi software. Di sini kita bisa tulis langsung seperti 20 juta, 30 juta, ataupun 50 juta. Pengisian biaya pada resource sheet sangat penting karena memungkinkan Microsoft Project menghitung biaya total tiap task. Jadi kita tidak perlu melakukan pentotal. Setelah kita selesai membuat resource pada resource sheet dan juga mengisi biaya-biaya pada macam-macam resource yang ada, di sini selanjutnya kita akan menempatkan sumber daya tersebut ke tahapan proyek yang sudah kita buat. Di sini penempatan resource bertujuan untuk menunjukkan siapa atau apa saja yang terlibat dalam setiap aktivitas proyek. Dengan adanya resource assignment, Microsoft Project dapat menghitung beban kerja, durasi efektif, serta total biaya pada setiap task. Untuk menempatkan resource ke dalam kegiatan, kita hanya perlu mengklik pada bagian resource, lalu kita klik pada kotak-kotak resource apa saja yang kegiatan tersebut butuhkan. Misalnya butuh manajemen proyek, butuh laptop, butuh server, atau butuh sesuatu yang lainnya. Selain itu, penempatan resource kepada tiap-tiap kegiatan di proyek harus dilakukan secara manual satu persatu. Setelah kita selesai menempatkan resource sesuai dengan kegiatan, maka nama resource tersebut akan langsung muncul pada kancah di samping. Terlihat bahwa pada tiap-tiap kegiatan sudah terlihat jelas detail resource yang dibutuhkan seperti laptop, wifi, manajemen produksi, business analysis, dan lainnya. Selanjutnya kita ada pada tahap terakhir yaitu check over allocation. Tahap ini adalah melakukan pengecekan over allocation sumber daya. Over allocation sendiri terjadi ketika suatu resource diberikan kepada beberapa task dalam waktu yang bersamaan sehingga melebihi kapasitas kerja. Over allocation ditandai dengan ikon merah di sebelah task name dan terlihat pada proyek ini tidak ada resource yang over allocation, sehingga menandakan bahwa penempatan resource telah dilakukan dengan sistematis dan tepat. Nah, terakhir melalui penerapan Microsoft Project dalam pengelolaan proyek dapat membantu memastikan bahwa setiap fitur yang dikembangkan benar-benar dirancang secara matang mulai dari perencanaan hingga implementasi. Dengan manajemen proyek yang baik, aplikasi ini tidak hanya dapat menjadi sebuah produk teknologi, tapi juga solusi digital yang mampu mendukung kenyamanan penggunaan dan meningkatkan layanan usaha pet grooming. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih.